Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah, pertama syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas segala nikmat, utamanya nikmat iman yang insya Allah senantiasa menyertai aktivitas kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah salawat kepada baginda Rasulullah senantiasa kita lantunkan. Insya Allah satu di antara bukti nyata kita cinta, kita rindu kepadanya. Kesempatan yang terbatas ini saya akan menyampaikan yang pasti terjadi pada setiap manusia di saat beraktivitas. Apakah itu ibadah atau hal umum. Semuanya bermula dari sistem. Al-Quran mengajarkan kita untuk melaksanakan kehidupan. Kita senantiasa dipanggil dengan Nida'ur Rahman, panggilan Ar-Rahman, yang kita kenal dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan kalimat itu sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Sesudah panggilan itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu perintah, sedangkan yang kedua larangan. Untuk lebih tegas, saya akan sertakan bagaimana proses segitiga emas itu. Panggilan Allah, maaf saya kasih basmalah dulu, biar insya Allah barokah. Ya. Yakni segitiga emas. Allah memanggil kita dengan alladzina amanu, iman. Bukan iman itu kalau tidak berbuah amal soleh. Ya. Dan bukan amal soleh kalau tidak berbuah akhlak. Pendekatannya adalah pendekatan komplementer. Artinya bukan iman kalau tidak membuahkan amal soleh. Bukan amal soleh kalau tidak berdasar iman. Bukan amal soleh kalau tidak melahirkan akhlak. Dan bukan akhlak kalau bukan dari amal soleh. Sahabat TV, sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah. Ini panggilan Allah sebanyak 90 kali. Menyikapi ini, pasti manusia melaksanakan olah fikir dan olah rasa. Menyikapi iman, olah fikirnya itu akan berbuah amal soleh kalau proses berfikirnya benar. Setidaknya ada 3 proses berfikir yang kita kenal dengan thinking process. Proses berfikir. Yang pertama, proses berfikir secara vertikal. Vertikal. Hablum minallah. Ali Imran 112. Apa itu? Duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah. Proses berfikir secara vertikal. Pelaksanaannya bagaimana? Adalah bersama Allah, atas nama Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Apapun yang kita lakukan. Ini yang akan bermakna amal salih. Ini yang pertama. Harus diawali dengan pola fikir vertikal. Hablum minallah. Mesra hubungan kita dengan Allah.
Yang kedua, proses berpikir secara sosial. Ini yang kita kenal dengan garis longitudinal. Garisnya lurus, jalannya lurus, siratal mustaqim. Tapi dalam pelaksanaannya tidak ada orang yang hebat naik terus. Tidak ada. Sebaliknya turun terus juga tidak ada. Semua manusia mengalami keberhasilan, mengalami kegagalan. Naik turun. Silahkan turun tapi sedikit. Naiknya yang banyak. Sehingga kita akan berakhir kalau di garis lurus lebih banyak baiknya daripada tidak baiknya. Ini proses berpikir sosial. Artinya apa? Kita tidak hidup sendirian. Silahkan sukses, tapi sukses bersama. Ini yang kita kenal dengan melahirkan banyak orang pandai, melahirkan banyak orang sukses, melahirkan banyak orang berhasil, melahirkan orang yang siap dipanggil oleh Allah sebagai muttaqin. Sedangkan proses berpikir yang ketiga adalah proses berpikir vertikal, longitudinal, sosial, dan yang ketiga proses berpikir fungsional. Sudah berfungsikah apa yang kita pikirkan? Ukurannya hanya satu, yakni anfa'uhum linnas. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita laksanakan, ukurannya satu. Apa itu? Manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini penting. Karena kita makhluk sosial. Fungsinya bukan hanya untuk kita, tapi untuk bersama. Yang dalam Al-Quran kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Ini proses berpikir. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah, dalam rangka berpikir vertikal inilah ukuran seseorang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Rasulullah mengingatkan kita, semuanya kullu amrin ribalin la yubda bil basmalah. Urusan apa saja yang tidak dihantarkan dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ini yang kita kenal dengan pendekatan ar-Rahman. Hablu minallah ini pendekatan ar-Rahman. Pendekatan dengan Allah. Apa pendekatannya? Ar-Rahman. Maha pengasih, maha penyayang. Inilah yang dikenal dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Ada, kalau dalam dunia pendidikan kita kenal dengan S3 ya. Tapi ini S3 yang beda. S3 yang pertama, kalau sudah Ar-Rahman, maha pengasih. Kalau pemahat tukang pahat, pengasih tukang ngasih. Pasti hasilnya S1. S2 sekaligus S3.
Apa S1-nya? Saya datang, Anda aman. Al-muslimu man salimal muslim bilisanihi wa biyadih. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang menyelamatkan baik dengan lisan maupun tindakannya. Pasti aman lingkungan kalau muslim yang datang. Muslim yang pendekatannya ar-Rahman. Ini Rasulullah contohkan. Yang kedua, saya datang, Anda senang. Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Itu kata Rasulullah. Gembirakan mereka, jangan buat mereka lari. Sahabat Ubi TV yang dirahmati Allah, tidak ada orang senang kalau dicaci maki. Semuanya senang kalau digembirakan. Satu di antara menggembirakan, beri dia. Silahkan kita jadi orang kaya. Siapa yang kaya? Yang memberi, yang ar-Rahman, yang tangan di atas. Tidak ada orang tidak senang kalau sedang diberi. Ini
tulus singkriti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua dengan tulus dan ikhlas. Pelaksanaan tulus dan ikhlas inilah yang membutuhkan pola pikir vertikal. Yang pertama kita harus saya datang, Anda selamat secara vertikal. Itu pasti menghantarkan orang berhasil di dunia maupun di akhirat. Apapun yang kita lakukan itu ada 3 dimensi, Pak ya. Dimensi yang pertama itu dimensi yang kita kenal dengan tata cara, dimensi formal. Apa saja diatur dalam agama kita. Jangan lagi sholat, puasa, haji. Masuk kamar mandi diatur, tidur diatur, makan diatur, bangun tidur, keluar rumah. Tidak ada satupun kecuali ada dimensi formal, tata cara. Ini bebas, kecuali hubungan dengan Allah. Diatur kalau hubungan dengan Allah. Tapi kalau untuk sesama manusia, pertanyaannya satu. Dilarang oleh agama apa tidak? Dilarang, jangan. Tidak, silahkan. Buat aturan yang lebih memudahkan, lebih menguntungkan, lebih memudahkan, lebih menguntungkan, silahkan. Yang pertama, asal tidak dilarang oleh Allah. Yang kedua, dimensi spiritual. Ya, dimensi spiritual. Ini yang harus kita upayakan senantiasa bersih hati kita. Karena yang dilihat oleh Allah hanya rasa yang ada dalam nurani kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ada satu hal yang sering dilupakan. Kalau kita lihat Al-Quran, jangan lagi dalam keadaan tidak ada tugas. Bepergian kita tetap disuruh faqra'u ma tayassara minhu. Baca Al-Quran sekalipun hanya ringan sedikit. Dalam keadaan sakit baca Al-Quran sekalipun sedikit. Bahkan di camuknya peperangan, sedang berperang mempertaruhkan jiwa dan raga, masih ada perintah faqra'u ma tayassara minhu. Baca sekalipun sedikit. Ini terkait dengan vertikal semua. Secara spiritual kita harus tetap sambung dalam keadaan apapun. Baru dimensi yang ketiga, dimensi fungsional. Tidak ada satu tindakan yang dihantarkan dengan Ar-Rahman kecuali pasti ada fungsinya. Kaitannya dengan materi yang kedua, puasa. Itu la'allakum tattaqun. Maqasidus syar'inya, sasaran disyariatkannya ibadah tersebut adalah untuk menghaturkan dan menghantarkan pribadi muttaqin. Ini pribadi yang terbaik. Ini yang sebaik-baik manusia. Hatinya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini setiap tindakan.
pasti ada dimensi. Diatur, pasti terasa di hati. Cuma sayang, apa yang dirasa terkadang tidak sama dengan apa yang dilaksanakan. Saya kasih contoh. Saya yakin semua sahabat Ubi TV tidak ada yang menginginkan menempuh jalan ke neraka. Semuanya ingin menempuh jalan ke surga. Aneh, tapi nyata. Yang lebih banyak, justru banyak teman-teman kita yang sedang meniti, sedang menapaki jalan untuk ke neraka. Tapi dengan bangga. Saya ambil contoh. Siapa yang pernah memilih neraka? Pasti jawabnya tidak ada. Tapi kalau saya kasih contoh. Jujur, jalan ke surga. Bohong, jalan ke neraka. Tapi kalau saya tanyakan, siapa yang tidak pernah bohong? Angkat tangan. Saya yakinnya tidak ada yang berani angkat tangan. Nyaris semuanya pernah bohong. Demikian juga dengan dosa-dosa yang lain. Ini fungsionalnya. Maunya surga, tapi yang ditempuh jalan ke neraka. Makanya, qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang mensyukuri karunia nikmat Allah. Yang namanya syukur an a'mala salihan tardahu. Menyikapi karunia Allah itu dengan amal salih. Bukan amal salah. Tapi banyak. Maaf, kita karyawan. Kita pegawai. Tanggal tua ke ATM. Celak. Sudah masuk transfer. Yang terencana itu pasti yang duniawiah. Kebanyakan. Sedikit yang berpikir akhirat. Padahal perintah Allah starting with the end. Memulai itu dari akhir. Apapun. Dapat masuk uang kita, ambil langkah untuk menuju surga dulu. Karena surga tercapai, dunianya pasti tercapai. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Silahkan raih, ambil. Apapun yang telah diberikan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Untuk dunianya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Tapi perintahnya ambil akhirat dulu. Ini yang banyak keliru. Salah menempuh jalan. Apa itu? Karena hatinya kotor. Karena hatinya kotor. Mengapa? Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta. Tidak ada manfaatnya anak. Kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang salim. Bukan qalbun marid. Semuanya akan tercapai kalau hati kita bersih. Obatnya sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Tombowati. Pertama maca Al-Quran angen-angen sama maknanya. Membaca saja sudah ibadah. Apalagi dengan artinya. Apalagi siap dilaksanakan untuk kebaikan rahmatan lil alamin. Berpikirnya secara sosial. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Tidak hanya keluarga. Tapi seluruh umat di bawah kolong langit ini. Hadirin, mudah-mudahan materi singkat ini tentang proses berpikir secara vertikal, proses berpikir secara sosial, dan proses berpikir secara fungsional menghantarkan kita menguasai dunia dengan benar dan juga menguasai akhirat juga dengan benar. Yang kita kenal hasanah fid dunya wa hasanah fil
akhirah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.